Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya."
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Santo Agustinus adalah bapa gereja yang amat terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November tahun 354. Ibunya Santa Monica, seorang Kristen yang saleh. Sedangkan ayahnya Patricius, seorang tuan tanah yang masih kafir, tetapi kemudian bertobat menjadi Kristen berkat usaha dan doa ibunya. Sejak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan otaknya. Ia pun dikirim untuk belajar bahasa Latin dan berbagai macam tulisan Latin di Madauros. Di Kartago, ia belajar dengan tekun dan menjadi murid yang terkenal. Namun cara hidupnya tidak sejalan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Ia menjadi penganut Manikeisme dan meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, lalu ke Milano. Di sanalah ia bertemu dengan uskup Ambrosius yang menyentuh hatinya dan membuatnya berpikir tentang cara hidup Kristen. Setelah banyak membaca dan mempelajari kitab suci, ia menemukan ketenangan dalam jiwanya yang kemudian mengantarnya untuk bertobat dan dibaptis pada tahun 387. Tahun-tahun awalnya sebagai seorang Kristen dihabiskan dengan doa bersama dengan rekan-rekannya. Ia pun ditabiskan menjadi seorang imam dan ditempatkan di Hippo. Di sanalah ia diangkat menjadi uskup. Tak terbilang banyaknya orang berdosa yang kemudian bertobat karena pewartaan dan tulisan-tulisannya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan tentang talenta mengajarkan bahwa hamba-hamba Tuhan itu harus setia dengan melaksanakan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan tepat dan efisien sampai pada hari perhitungan. Seperti gadis-gadis bijaksana pengiring pengantin diharapkan untuk menunggu kedatangan mempelai laki-laki, demikian juga hamba-hamba itu menunggu kedatangan tuannya. Meskipun perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh tidak mengatakan apapun tentang bekerja selama mereka berjaga-jaga tiap malam, perumpamaan tentang talenta mengajarkan bahwa hamba-hamba itu harus sibuk ketika tuannya tidak ada. Kedua perumpamaan ini menunjukkan bahwa baik wanita maupun pria harus berjaga-jaga sementara mereka menunggu kedatangan Tuhan. Hamba yang dipercaya dengan 1 talenta
menyimpan deposito itu dengan aman di tempat yang tersembunyi. Dia takut menggunakannya karena dia tahu bahwa tuannya akan meminta talenta itu pada waktu dia kembali. Ketakutan si hamba itu merupakan sikap yang sangat mengalahkan kasih, kepercayaan, dan iman. Ketakutan merupakan lawan dari kepercayaan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Kristen yang menaruh kesetiaan di dalam bekerja akan menuai tabungan yang sangat banyak. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri dan kepentingannya, karena apapun yang dia miliki adalah milik Tuhan, dan apapun yang dia kerjakan adalah untuk Tuhan. Tidak ada pengikut Yesus yang boleh mengatakan bahwa dia kekurangan karunia untuk melayani. Perumpamaan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap hamba telah menerima karunia masing-masing menurut kemampuannya. Yesus mengetahui kemampuan setiap umatnya, dan dia mengharapkan adanya pertumbuhan setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran dasar dari perumpamaan tentang talenta adalah bahwa setiap orang percaya telah diberkati dengan karunia yang berbeda-beda menurut kemampuannya, dan bahwa karunia-karunia ini harus digunakan untuk melayani Allah. Di dalam kerajaan Allah, setiap orang diharapkan untuk menggunakan sepenuhnya karunia-karunia yang sudah dia terima. Di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat bagi seorang pemalas, melainkan hanya bagi pekerja-pekerja yang giat. Semoga kita mampu mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan demi kemuliaan namanya dan kebahagiaan banyak orang. Ya Tuhan, berilah kami semangat terus-menerus agar dapat bekerja melayani sesama dalam setiap kata dan perbuatan. Kami percaya dengan daya kuat kuasa-Mu, kami mampu melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Jauhkanlah kami dari rasa malas, putus asa, egois, dan mementingkan diri sendiri. Dan ajarilah kami untuk melakukan apa yang terbaik bagimu dan sesama, sesuai dengan karunia yang Engkau percayakan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.